Oke guys, welcome to Fantastic Share channel. Kali ini kita mau kasih tahu ke teman-teman gimana caranya membuat power bank yang gampang. Sebelum mulai, kita mau jelasin komponen-komponen dan tools apa aja yang dibutuhkan untuk membuat power bank ini. Yang pertama adalah modul charger TP4056A atau TC4056A, jadi sama aja ya. Nah, ini saya akan coba menjelaskan sedikit tentang modul charger ini. Kita lihat data sheetnya sebentar. Ini data sheet TP4056. Kita langsung lihat di bagian fitur aja ya. Di sana tertulis programmable charge current up to 1000 mA. Jadi kemampuan modul ini untuk ngecas baterai bisa sampai lebih dari 1000 mA atau lebih dari 1 ampere. Terus dikatakan lagi, modul ini merupakan linear charger dengan konstan current dan konstan voltage. Jadi teman-teman jangan kaget kalau ketika modul ini dalam proses charging itu akan sangat panas. Tetapi hal itu sangat wajar. Teman-teman bisa lihat di bagian absolute maximum rating. Di situ tertulis kalau temperatur kerjanya itu dari minus 40 sampai plus 85 derajat Celcius. Jadi ketika modul charge bekerja, asalkan masih dalam range itu masih aman. Modul ini juga dilengkapi dengan automatic recharge dan charge termination. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ketika baterai sudah full. Jadi si charger ini bisa otomatis untuk menghentikan sistem charge-nya ke baterai. Jadi aman. Selanjutnya kita mau lihat bagian proc pin 2 itu, constant charge current setting and charge current monitor pin. Jadi pada modul charger ini voltage-nya dibatasin pasti konstan 4,2 volt. Tetapi untuk current atau arusnya itu kita bisa setting sesuai dengan keinginan. Jadi kalau bawaan dari modul ini resistornya dipasang 1,2 kilo ohm. Nah, ini teman-teman bisa lihat ada rumusnya. IBAT sama dengan Vproc per Rproc kali 1200, di mana Vproc sama dengan 1 volt. IBAT di sini yang dimaksud adalah I yang arus yang masuk ke baterai. Jadi jika default Rproc bawaan modul ini adalah 1,2 kilo ohm, berarti kita bisa mendapatkan arus yang masuk ke baterai sama dengan 1 volt dikali 1200 dibagi 1,2 kilo ohm. Jadi hasilnya adalah 1 ampere. Jadi arus yang masuk ke baterai, arus charge-nya itu adalah 1 ampere atau 1000 mA. Jadi kalau teman-teman pengen agar IC charge ini tidak terlalu panas dan baterainya mungkin lebih awet, teman-teman bisa ganti Rproc dengan ukuran yang lebih besar. Misalnya diganti dengan resistor 2 kilo ohm. Kalau sesuai dengan rumus, jika kita pakai resistor 2 kilo ohm, maka arus yang masuk ke baterai akan menjadi 600 mA atau 0,6 ampere. Terus teman-teman mungkin tanya, terus di mana sih posisi Rproc itu di dalam modul ini? Nah, ini saya akan memperlihatkan melalui gambar ya. Resistor yang saya tandai lingkaran merah itu adalah Rproc yang bisa diganti untuk mengatur
besarnya arus yang masuk ke baterai. Oke, gitu aja penjelasan singkat dari modul charger ini TP4056. Buat teman-teman yang nggak kepengen tahu teorinya atau cara kerjanya, bisa aja langsung ikutin tutorial merangkai modul charger ini. Dijamin bisa teman-teman, karena gampang kok. Dan yang kedua adalah female micro USB. Nah, ini kenapa saya pakai ini, karena ternyata modul charger yang saya beli itu masih mini USB. Tapi kalau teman-teman mau rangkai modul charger ini, saya sarankan untuk membeli TP4056 yang sudah micro USB. Kemudian modul DC to DC, jadi ini inputnya 2,5 volt sampai 5,5, nanti outputnya akan terkonversi menjadi 5 volt dengan maksimum arusnya 2 ampere. Jadi ini udah modul fast charging, jadi untuk ngecas HP udah fast charging. Kemudian ada holder baterai 18650. Nah, ini di sini saya pakai 2 baterai yang nantinya akan saya pasang paralel. Satu baterainya itu 1500 mAh. Jadi kalau di paralel jadi 3000 mAh. Terus alat-alatnya ya ada solder, T0, multimeter. Nah, ini ada flux stainless steel. Jadi biar T0-nya timahnya itu cepat nempelnya di plat. Terus ada tang potong, solder, pinset. Nah, itu aja sih tools dan bahan-bahannya. Kemudian ini gambar untuk rangkaiannya. Nah, ini rangkaian finalnya seperti ini. Jadi dari female micro USB input masuk ke modul charger. Nanti dari modul charger itu akan dihubungkan ke baterai yang udah disusun paralel. Kemudian dari baterai akan masuk ke DC to DC converter agar bisa digunakan untuk cas HP atau sebagai supply device dengan inputan 5 volt DC. Oke, langsung aja saya mau tunjukin teman-teman gimana proses merangkai power bank ini. Selesai teman-teman. Ini sekarang saya melakukan pengecekan apakah koneksinya, kabel-kabelnya udah benar-benar terhubung, dan ngecek sekalian apakah ada short circuit, jadi biar nggak konslet. Jadi penting ya buat teman-teman yang suka
bikin-bikin elektronik ini, rangkaian-rangkaian itu dicek setelah semua terangkai. Itu ada baiknya kalau dicek apakah benar udah nyambung atau ada yang konslet. Kemudian saya mau kasih power input 5 volt dari adaptor charger handphone biasa. Terus saya mau tes tanpa baterai dulu apakah tegangannya benar. Nah, ini kalau nggak ada baterai, lampunya hidup biru dan merah. Nah, kalau hidup merah doang itu artinya sedang charging. Kalau hidup biru doang itu artinya baterainya udah full. Tapi ini berhubung belum ada baterai, hidup dua-duanya. Kita cek tegangan input, harusnya 5 volt. Di multimeter bener nunjukin sekitar 5 volt. Kemudian tegangan yang masuk ke TP4056 juga 5 volt. Nah, ini output dari TP4056 harusnya 4,2 volt. Sesuai dengan datasheet dan benar, jadi tegangan charge yang masuk ke baterai itu nanti 4,2 volt. Nah, ini masuk ke baterai 4,2 volt. Nah, seharusnya setelah masuk ke DC-DC converter dari 4,2 volt akan dikonversi menjadi 5 volt. Nah, udah bener ya teman-teman. Jadi output dari DC-DC converter ini udah siap untuk digunakan misalnya untuk charge HP. Lalu kita mau coba pasang baterainya. Harusnya ketika baterai dipasang otomatis charging. Nah, ini udah bener nih, lampu dari TP4056 nya itu udah berwarna merah. Yang indikator merah ini berarti charging. Teman-teman bisa lihat indikatornya hidup warna merah. Sekarang kita mau coba ngecas powerbanknya sekaligus ngecas HP. Kita colokin. Nah, kelihatan indikatornya udah cas ya. Ada simbol petir. Kita copot. Ini udah gak ngecas. Sekarang kita coba kalau tanpa charge baterai. Jadi inputan dari chargernya copot. Ini lampunya mati. Jadi ini benar-benar ngecas HP dari baterai. Ini itu ada tanda petirnya. Kalau copot nggak ngecas, berarti udah berfungsi baik ya teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Buat teman-teman yang suka dengan konten ini, jangan lupa like, komen,
share, dan tentunya subscribe channel ini agar teman-teman tidak tertinggal video-video menarik selanjutnya dari kami. Ke depan kami akan membawakan konten yang lebih menarik dan lebih bermanfaat buat teman-teman semua. Oh ya, buat teman-teman yang suka baca, boleh kunjungi blog kami di www.fantasticshare.com. Oke, kata-kata terakhir dari saya, karena sharing itu nggak dosa dan sharing itu nggak salah. Mantap. Bye-bye.